Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Mas Aan. Saya biasa manggilnya Mas Aan atau sama Aan, tentang kita temanya kan sekarang membaca Malang. Jadi Mas Aan nanti akan bercerita banyak tentang Malang, mulai dari lokasi yang harus dikunjungi anak muda, bahkan tempat-tempat yang jarang ada kita temui di sosial media atau di website, dan sejarah-sejarah yang sekiranya teman-teman masih belum mengerti dan jarang ditemui di mana saja. Nah, Mas Aan ini memiliki sebuah komunitas, namanya itu PPKM, Persatuan Pengangguran Kota Malang. Dan bergeraknya di bidang apa, Mas Aan? Di bidang kesenian. Nah, di bidang kesenian dan kreativitas. Jadi meskipun namanya pengangguran, tapi mungkin mereka tidak menganggur secara utuh ya. Menganggurnya itu mengamati Malang dan berkreasi bersama. Itu sekilas pengantar tentang samaan kali ini. Mungkin bisa saya lanjutkan kepada Mas Aan. Ya, terima kasih. Mas Aan. Ya, terima kasih Mas Mukti dan Bu Ambar yang telah memberikan waktunya. Ya, apa kabar Mas Aan? Sehat? Baik Bu, baik, alhamdulillah. Syukur. Nanti kalau misalnya sudah mulai dibuka pembukaan kemah budaya kaum muda, mudah-mudahan komunitasnya Mas Aan bisa ikut ya. Iya Bu. Silakan. Ya. Bu, ini buat PPT enggak bisa Bu? Oh, sebentar. Ya. Bentar, saya setting supaya Mas Aan bisa. Oke, sudah, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi membaca Malang dan ini dari perspektif anak muda. Anak muda di Malang terkenal dengan yang namanya Arema, Arek Malang. Nah, tadi Arema ini bukan hanya sebatas tim sepak bola, tapi lebih dari itu. Arema juga merupakan sebuah identitas kebudayaan. Nah, nanti akan saya bahas pula mengenai hal itu. Nah, yang pertama pengantar, nantinya saya akan berbagi mengenai Arema, Arek Malang, beda dengan orang Jawa pada umumnya menggunakan sebutan cah untuk muda-mudi. Cah Jogja, cah Solo, cah Madiun, cah Ngawi. Nah, kalau di Malang dan sekitarnya itu menggunakan kata arek untuk panggilan anak mudanya. Jadi ada arek Malang, arek Surabaya, nah seperti itulah. Ini konteksnya kita di Malang akan membahas mengenai arek Malang. Dan kemudian nanti juga akan membahas mengenai kondisi wilayah di Malang dan hal-hal menarik lainnya. Nah, tadi kan diperkenalkan oleh Bu Ambar dan Mukti bahwa nama saya panggilannya Aan. Nah, di Malang itu biasanya saya dipanggil Sam Aan. Di Malang sendiri itu ada suatu wilayah yang namanya itu Samaan. Tapi sebenarnya nama ini, wilayah ini, belakangan itu konteksnya menjadi negatif. Jadi kadang-kadang teman-teman itu iseng memanggil saya samaan-samaan begitu. Padahal Samaan ini di Malang terkenalnya sebagai kuburan yang itu paling luas di Kota Malang. Nah, sejarahnya sebenarnya kenapa kok di situ menjadi kuburan yang paling luas? Itu sebenarnya namanya bukan Samaan dulunya ketika zaman-zaman Belanda, tapi namanya adalah Semaan. Di sini adalah daerah tempat di mana dakwah Islam
itu marak di Kota Malang dan pusatnya ada di Samaan. Nah, sama seperti kondisi di wilayah-wilayah dengan tradisi Islam yang kuat, maka biasanya akan ada banyak orang yang ingin dimakamkan di dekat wali seperti itu, di dekat para kiai. Sehingga Semaan berubah kata menjadi Samaan dan kemudian terkenal menjadi kuburan angker begitu. Nah, jadi itu ada perubahan tempat. Dan yang kedua, Kampung Gerabah. Jadi di Malang kondisi wilayah secara umum itu dibagi menjadi tematik. Dan tematik ini bukan hanya sejak sekarang. Misalkan ada Kampung Arema, Kampung warna-warni lah. Sebenarnya ini juga sudah ada mulai dari sejak zaman dulu. Nah, saya sendiri itu tinggalnya itu di Kampung Gerabah. Jadi kalau sebelumnya teman-teman mengikuti workshop mengenai keramik, lah kampung saya itu sebelum keramik dulu itu ramai mengenai gerabah. Buat teman-teman yang belum tahu, gerabah itu bentuknya seperti ini. Barang-barang dari tanah liat. Nah, dulu itu salah satu pengrajin paling besar yang punya tempat pabrik paling besar itu adalah kakek saya. Nah, kakek saya ini punya semacam kelompok tersendiri di kampung yang namanya itu, yang pada akhirnya itu bergelut di dunia seni kriya, baik itu membuat kendi-kendi seperti ini maupun hal-hal yang berbau kesenian. Nah, maka dari itu kenapa saya membuat Persatuan Pengangguran Kota Malang itu tujuannya juga buat anak-anak muda ketimbang nganggur, yuk kita buat bersama-sama hal-hal yang berbau kreatif, yang berbau kesenian begitu. Ada yang membuat lagu, ada yang tulisan sastra dan lain sebagainya. Nah, itu Kampung Gerabah. Di Malang juga ada kampung-kampung lain seperti Kampung Arab. Kemudian ada pula Pecinan. Ada pula juga Kampung Keramik. Nah, di Malang itu selain itu juga masih banyak lagi. Dan hal ini sudah ada sejak zaman Belanda. Tujuannya agar orang-orang di Malang ini itu tidak bersatu sehingga terpecah-pecah. Ketika ada satu kelompok yang mendominasi, itu nanti akan diakuisisi oleh Belanda. Misalkan Pecinan, dulu itu sangat kuat pengaruhnya, punya pasar yang besar dan lain sebagainya. Nah, karena ini dirasa kuat, akhirnya oleh pihak Belanda, pihak Pecinan atau kampung Pecinan itu diambil alih dan orang-orang Cina itu dialihkan tempatnya. Nah, tempat ini sekarang itu disebut sebagai Pasar Besar Malang. Jadi ada pasar besar di Kota Malang. Nah, itu sebenarnya dulunya aslinya Pecinan, kawasan orang-orang Cina Tionghoa begitu. Nah, kemudian ketika membahas mengenai arek Malang, hal yang cukup penting gitu terjadi mulai dari tahun 1970 sampai 1980-an. Sebenarnya bisa juga ditarik lebih jauh, tapi nanti mungkin akan terlalu lama durasinya, dan titik pentingnya itu bagi saya ada di tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, kondisinya pada waktu itu hiburan hanya dilakukan mandiri di kampung-kampung. Nah, hiburan-hiburan yang ada pada era tahun ini itu misalkan saja seperti ini, terbangan, pencak silat, orkes, wayang kulit, dan juga wayang golek. Nah, menurut ayah saya, itu pada era ini yang paling marak itu, yang paling ramai itu adalah wayang golek. Jadi ketika ada wayang golek tampil, wah itu orang pasti akan berbondong-bondong datang. Dan kemudian yang menarik di Kota Malang, di sini kan ada kesenian terbangan begitu. Tapi di satu sisi di Malang, di tempat yang berdekatan, di tempat yang mana itu ya hanya berjalan sedikit itu sudah sampai ya, ada pula kesenian yang mana itu keseniannya adalah jalangkung. Nggak tahu ini disebut kesenian atau mungkin kebudayaan begitu. Jadi ada jalangkungan di dekat orang yang terbangan. Nah, ini saling silang seperti ini sering terjadi di Kota Malang dari sejak zaman dulu. Jadi yang satunya berbau sangat agamis, yang satunya berkebalikan. Hal yang seperti itu nantinya akan sering muncul di Kota Malang. Nah, kemudian setelah itu pada era ini hiburan bersama yang ada hanya nonton film. Nah, kenapa kok hiburan mandiri itu
hanya di kampung-kampung dan sedangkan bersama nonton film, nanti kita akan membahasnya juga. Tapi sebelumnya ini ada beberapa gambaran mengenai kondisi bioskop yang ada di Malang pada waktu itu. Ada bioskop Kelut, bioskop Ria, dan juga bioskop Merdeka. Nah, bioskop Ria ini letaknya di dekat alun-alun. Yang menarik lagi, di alun-alun kan biasanya tempat berkumpulnya ada masjid seperti itu ya. Ada tempat pemerintahan, begitulah. Di Malang ini cukup unik. Di Malang itu selain ada masjid, itu juga ada gereja. Yang mana kalau misalkan Idul Fitri atau Idul Adha, pastinya teman-teman di berita akan tahu mengenai lahan parkir milik gereja itu digunakan parkir oleh umat Muslim. Jadi di sini bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, entah itu kebudayaan, entah itu agama, itu saling sangat kuat di Kota Malang. Nah, bahkan yang menariknya lagi, kalau zaman Belanda, di situ itu bukan hanya ada gereja dan masjid. Di zaman Belanda, di dekat area alun-alun, itu ada yang namanya klub hiburan malam. Jadi ini benar-benar saling silang lagi. Jadi kalau tadinya ada terbangan yang religius, tapi di dekatnya ada orang-orang main jalangkung, begitu. Nah, kalau di sini ada juga tempat ibadah, tapi ketika malam, itu ada hiburan malamnya, ada klub hiburan malam di dekat situ. Dan itu baik-baik saja, tidak terjadi hal apapun, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sebentar, maaf. Nah, itu tadi sekilas mengenai hiburan yang ada di tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, kenapa kok cenderung diadakannya mandiri di kampung-kampung? Misalkan nanggap wayang atau apa itu dilakukan sendiri di kampung, karena sebenarnya pada era ini itu ada konflik horizontal arek malam. Jadi antara satu kampung dengan kampung lainnya itu sering ada tawuran. Nah, bahkan misalkan saya gitu, pergi ke kampung sebelah, itu kadang ayah saya masih agak was-was begitu. Padahal zamannya udah berbeda kan. Nah, tapi ayah saya masih was-was karena ayah saya besar di zaman ini, tahun-tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, pada akhirnya, pada tahun 1987, konflik horizontal di antara arek Malang ini sudah tiada. Dan di situ ada yang mempersatukan. Lahirnya Pemersatu Arek Malang pada tahun 1987. Dan pemersatu ini yang biasa kita sebut sebagai Arema. Nah, maka dari itu kenapa kok Arema ini bukan hanya sebatas tim sepak bola, melainkan juga merupakan identitas kebudayaan, karena Arema itu bisa mempersatukan arek Malang yang dulunya terpecah-pecah, ada konflik antar kampung, sehingga bahkan untuk hiburan itu ya masing-masing di kampung. Nah, atas adanya Arema ini akhirnya semua arek Malang, entah itu di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, semuanya bersatu untuk mendukung Arema. Dan Arema ini juga sebagai identitas budaya yang mana banyak sekali kata-kata yang kita ikuti filosofisnya untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni ada salam dari Malang ya. Ini salam dari Malang nggak pakai pukul-pukul pisang seperti yang sedang viral. Salam dari Malang yaitu salam satu jiwa. Nah, hal ini lahir karena tadi kondisinya di Malang antara anak muda yang satu dengan yang lainnya itu saling konflik. Akhirnya muncullah salam yang namanya salam satu jiwa, di mana kita tidak perlu melukai orang lain, karena ketika kita melukai orang lain, maka sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri, karena kita salam satu jiwa, satu jiwa. Nah, jadi kalau misalkan ada tawuran setelah adanya klub sepak bola Arema ini, misalkan dari satu kampung dengan kampung lain begitu, ada tawuran, pasti nanti akan ada orang yang berkata, sudah, podo Aremai, atau sesama Arema, sesama Arek Malang, nggak boleh berantem. Nah, setelah itu akhirnya konflik mereda. Jadi yang awalnya mau tawuran, tapi karena ada kata-kata sesama Aremanya, salam satu jiwa, itu jadi nggak ada tawuran lagi. Nah, kemudian salah satu filosofi lainnya begitu dari Arema yang sering kita nyanyikan di stadion itu
janji sumpah setia Arema selamanya. Hal ini karena kadang satu jiwa saja nggak cukup, tapi kita juga harus janji untuk sumpah setia. Sama seperti misalkan pasangan begitu. Kita cocok dengan pasangan kita saja itu belum tentu cukup, tapi kita juga harus setia kepada pasangan kita, seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya sih kalau orang Malang yang Malang banget sih setia-setia ya, karena sudah janji sumpah setia Arema selamanya gitu. Untuk Arema saja selamanya, apalagi untuk kekasihnya begitu. Nah, kemudian ada lagi Arema itu julukannya Singo Edan. Singa gila kalau artinya di dalam bahasa Indonesia. Arema itu atau Malang itu identik dengan singo karena dulu raja pertama di Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan yang ada di Malang itu namanya adalah Raja Singa atau Raja Singo. Sehingga dari situ pun kerajaan setelahnya, yakni kerajaan kedua, masih menggunakan nama Singo, yakni Singosari, yang artinya adalah keturunan dari Raja Singa. Dan kalau di dekat kampus Unisma itu ada pula sekarang taman, namanya itu Taman Singha Merjosari. Jadi singa ini memang sangat identik dengan Malang. Dan di sini ditambahi lagi dengan kata edan. Edan itu gila. Nah, singo saja sebagai simbol berani, ditambahi singo edan, singa gila. Berarti ini singa yang beraninya berani banget begitu. Dan kata gila di Malang itu artiannya adalah arti yang positif. Kalau mungkin belakangan di podcastnya Deddy Corbuzier kan orang ngomong gila kan dipermasalahkan gitu. Sedangkan kalau di Malang, ketika kamu dikatai gila, itu berarti sebuah pujian bagi kamu. Misalkan kamu baca puisi dan setelah baca puisi temenmu bilang, "Wih, kok ngono, gendeng banget maca puisimu." Nah, itu berarti artinya adalah kamu baca puisinya keren banget. Jadi kata gila atau kalau dalam bahasa Jawa itu gendeng, itu menjadi artian yang positif. Nah, jadi cukup aneh sebenarnya kemarin ketika ada orang yang ingin melarang penggunaan kata gila begitu. Sedangkan di budaya kami, gila ini artiannya positif. Ya, kemudian selanjutnya kondisi Malang setelah ada Arema. Setelah ada Arema, kondisi dari arek Malangnya sendiri, muda-mudi di kota Malang itu sangat membaur. Sehingga hiburan itu lintas tempat sudah mulai ada. Dan salah satu yang terkenal pada saat itu adalah kelompok kesenian yang ada di Unisma. Di situ ada Teater Bangkit dan teater-teater yang lainnya. Teater Bangkit itu teater miliknya PBSI Unisma. Dan di sini sering mengadakan pentas-pentas keliling. Jadi kesenian di Malang mulai muncul, mulai banyak terjadi setelah Arema itu ada. Jadi ini ada, kemudian bisa nonton Arema di Stadion Gajayana. Kalau dulu di Gajayana, kalau sekarang kan Arema di Kanjuruhan karena kapasitasnya lebih banyak. Dan ini tadi kegiatan-kegiatan kesenian mulai berkembang setelah adanya Arema. Nah, kemudian masuk kepada kondisi Malang saat ini. Kondisi Malang saat ini itu banyak tempat berkumpul. Kenapa banyak tempat berkumpul? Karena di sini banyak kampus. Jadi dari arek Malangnya sendiri pun sudah banyak anak mudanya. Ditambah lagi semakin banyaknya kampus yang ada di Kota Malang itu semakin bertambah banyaklah anak muda, dan anak muda tentunya sering untuk berkumpul, sering buat ngopi lah. Dari situlah mulai banyak tempat ngopi. Bahkan beberapa waktu lalu di Kota Malang itu sedang digiatkan untuk mengatakan bahwasanya Malang adalah tempat 1000 tempat ngopi begitu. Jadi kalau ada 1000 masjid gitulah, ini 1000 tempat ngopi itu ada di Malang. Jadi di hampir tiap tikungan itu ada, di gang-gang ada tempat ngopi, di pinggir-pinggir jalan pun ada tempat ngopi, dan tempat ngopinya ini sangat bervariasi. Bervariasi dalam artian ada yang mewah begitu. Ada yang estetis begitu. Ada pula yang sebenarnya tempat ngopi di Malang itu digunakan pula untuk ajang berbagi kebudayaan. Nah, di sini salah satunya ini kedai kopi Lumintu. Ini ada di belakang kampus Unisma. Di sini sangat banyak sekali barang-barang yang mana
merupakan barang-barang koleksi sejarah. Ini belakangnya kampus kita, kampus Unisma ya, Ya, Santri Sapaan ya. ya Bu, di belakang kampus. Jadi biasanya teman-teman kalau misalkan rapat atau apa begitu, bosan di kampus bisa main ke sini begitu. Nah, selain Lumintu itu sebenarnya juga masih banyak lagi konsep-konsep kopian yang itu mengusung nilai-nilai budaya. Ada yang tempat kopi yang sering mengadakan diskusi-diskusi kebudayaan, ada yang menyuguhkan semacam museum mini begitu. Nah, hal ini ada di Kota Malang. Dan tempatnya di Kota Malang pun ngopi pun kadang bukan hanya di tempat yang besar, bahkan ini ada satu tempat namanya Kedai Elelela. Anak-anak di jurusan PBSI Unisma, di jurusan sastra itu sering ngopinya di sini dulu itu sebelum adanya pandemi. Tempat ini masih ada, jadi cuma sepetak bangunan begitu ya, kecil, tapi di Malang itu sekecil apapun tempat itu bisa dijadikan tempat ngopi begitu, bisa dijadikan tempat untuk diskusi. Nah, kemudian selain banyak tempat berkumpul di Kota Malang itu juga banyak tempat wisata. Hal ini karena akses yang mudah ya. Sekarang kondisi jalan sudah bagus, kita mau kemana-mana pun pasti bisa begitu. Dan kondisi tempat wisata di Malang Raya itu beragam. Jadi kalau di Kota Malang itu ada yang namanya kampung tematik. Kalau di Kota Batu itu terkenal dengan wisata buatannya. Dan kalau di Kabupaten Malang itu ada wisata alamnya yang indah. Ini saya suguhkan beberapa gambar ya, barangkali teman-teman semakin pengen nanti. Nah, di Kota Malang itu ada kampung tematik. Nah, ini ada kampung Jodiban, kampung warna-warni, dan ada pula di sebelahnya itu ada kampung biru. Ini kampung Arema. Nah, ini wisata yang ada di Kota Malang. Dan selain ini, di Kota Malang itu juga banyak wisata-wisata edukasi. Banyak seperti museum musik, dan museum-museum lainnya itu sangat banyak di daerah Malang. Entah itu ada pula bahkan museum Omah Munir begitulah. Sangat banyak museum-museum pula di Kota Malang. Kemudian kalau di Kota Batu itu terkenal dengan wisata buatannya. Misalkan ada seperti Jatim Park, ada museum angkut juga. Kemudian selain itu juga ada tempat-tempat yang estetis seperti ini, taman-taman yang indah yang bisa kita ngopi di sana begitu. Kemudian yang terakhir itu tempat yang indah yang ada di daerah Kabupaten Malang. Ada Gunung Bromo, ada Gunung Semeru. Ini tempatnya dulu film 5 cm. Dan juga ada Pantai Selok. Ini dan pantai-pantai yang lainnya ya. Kalau ini gambarnya Pantai Selok begitu. Pantai yang ada di baliknya terumbu karang. Jadi ada karang yang besar. Nah, kita bisa naik ke situ sedikit dan kemudian kita bisa masuk ke sini. Jadi kalau misalkan kita ke Pantai Selok, itu seperti kita menyewa pantai sendiri karena pantainya ini indah dan masih sepi. Dan di Malang ada beberapa pantai-pantai yang seperti itu. Jadi seperti kita menikmati sendiri keindahan alam ini. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai Kota Malang, anak mudanya mulai dari tahun-tahun 1970 hingga saat ini. Dan begitulah Arema dan segala kenangannya. Seperti itulah Kota Malang. Kota yang secara fisik kecil tetapi secara emosional sangat mendalam. Jadi kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, kota Surabaya, kota Jakarta, Malang terkenal kecil memang dan sangat kecil begitu. Tapi di balik itu sangat banyak kenangan yang ada di Kota Malang. Dan begitu indahnya Kota Malang, orang-orang Malang sendiri sering berkata bahwa kemanapun kamu pergi, Malang adalah satu-satunya tempat pulang. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau berkunjung ke Malang, awas ya, awas sampai nanti jangan-jangan nanti malah menetap di Malang, nggak mau balik lah. Gitu. Soalnya banyak pula teman-teman saya itu yang
di Malang kuliah awalnya, tapi ternyata kok keterusan sampai nggak mau balik ke daerahnya. Ya seperti itu memang Malang. Kota yang sangat kecil tapi secara emosional sangat mendalam. Ya, itu saja mungkin dari saya, mungkin bisa dilanjutkan untuk berdiskusi dan saya kembalikan ke Mukti. Ya. Terima kasih Sam Aan. Sebentar, Sam Mukti, saya mau komen gitu ya. Kalau selama ini kan teman-teman yang di dalam pikirannya itu kan mungkin tahunnya itu Malang dan Kabupaten Malang ini jadi satu ya. Padahal kan kalau kita lihat secara letak geografis ini kan memang 3 wilayah administratif yang berbeda gitu ya. Ada Kota Batu, ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang. Dan Kabupaten Malang itu merupakan kabupaten terluas ketiga, kalau nggak salah, kedua ya, setelah Banyuwangi dan Kabupaten Bandung kalau tidak salah, di Jawa. Dan bahkan ada wacana Kabupaten Malang akan ganti nama gitu ya, ganti nama. Yang kemarin yang muncul Kanjuruhan, Dinoyo gitu ya. Terus kemudian balik-balik lagi ke nama-nama kerajaan lagi ya, samaan. Karena memang secara historis orang Malang itu memang nggak bisa lepas dari DNA-nya sebagai kota raja gitu ya, kota ibu kota kerajaan gitu ya. Makanya saya pernah cerita ke teman-teman, kalau teman-teman yang di wilayah Telogomas, Dinoyo, Merjosari, mana lagi, itu karena mereka itu adalah orang-orang kerajaan ya, di sekitar Unisma itu ya, itu mereka suka show off, suka pamer. Maksudnya pamer itu dalam arti mereka kalau bersih desa gitu ya, pawai, karnaval, itu udah nomor 1, termasuk nutup jalan, itu mungkin bagi pendatang itu sangat menjengkelkan, tapi DNA mereka itu memang DNA yang orang-orang kerajaan, yang orang-orang di zaman itu sangat sangat kosmopolit gitu ya, sangat menunjukkan bahwa mereka ini kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain, berbeda dengan orang-orang di wilayah Kedung Kandang gitu kan, bukan orang-orang yang suka pamer, bukan orang-orang yang suka karnaval macam begini gitu ya. Dan itu salah satu identitas. Jadi kalau menurut saya kadang orang Malang itu juga mungkin beberapa orang mengatakan kesan pertamanya mungkin sombong ya, kesannya ya sombong, tapi sombongnya itu sumbut. Sumbut itu apa bahasa Indonesianya? Layak. Iya, sesuai. Itu ya sesuai, memang seperti itulah karakter orang Malang, dan kita tidak pernah suka basa-basi gitu ya, hampir sama seperti orang Surabaya ya, karena kalau dari telatahnya itu Surabaya, Malang itu Sidoarjo itu masuk, Gresik itu masuk wilayah telatahnya Arek gitu ya. Jadi orang-orang orang-orang perdikan atau orang-orang yang memang merdeka gitu. Jadi mereka mau ngomong apa saja nggak pakai seperti teman-teman kita yang di Jawa Tengah, di Jogja gitu ya, wilayah keraton Jawa yang sangat menjunjung tinggi unggah-ungguh gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat seperti di Prabu Gajayana ya. Jadi Sam Aan mengatakan ada Stadion Gajayana gitu ya. Itu ada nama raja ya. Teman-teman sudah pernah saya kasih cerita. Ada Prabu Gajayana itu kalau dia mau woro-woro itu ya, ada namanya prasasti Pabanyole yang oleh Gus Dur konon itu disebut sebagai istilah Banyol. Jadi Banyol itu woro-woro kepada rakyatnya tapi dalam gaya yang humoris gitu. Jadi rakyatnya itu tidak merasa ketika harus bayar upeti, tidak merasa seperti terpaksa, karena cara penyampaiannya itu yang komunikatif dan humoris. Nah, itu yang mungkin yang juga membawa karakter turunan DNA-nya orang-orang Malang itu seperti itu kira-kira. Silakan kalau mau berdiskusi dan bertanya-tanya kepada Samaan, dan mudah-mudahan teman-teman segera terprovokasi dan ini menjadi doa. Mudah-mudahan segera ada kabar baik, tiket segera bisa dikirimkan kepada teman-teman yang akan ke Malang. Silakan Sam Mukti dipandu. Ya,
Mungkin bahwa teman-teman bisa bertanya, khususnya tadi tentang Arema. Saya itu awal itu kaget kalau waktu pertama-tama di Malang, ketika Arema main, kok jalan-jalan itu udah macet, kadang diberhentikan. Terus petugas pelayan publik itu pakai baju Arema. Bahkan pernah waktu laga apa itu Mas ya, ada laga yang cukup besar. Kalau di luar negeri ada kayak El Clasico gitu loh. Sampai sekolah di Malang itu diliburkan gara-gara sudah jalannya udah nggak bisa dilewati wes. Akhirnya pada hari itu sekolah sudah diliburkan karena ada Arema main. Saking menganggap bahwa Arema sudah bukan lagi tim sepak bola di sana di Malang, dan itu yang atmosfer saya sebagai orang Pasuruan yang sebelahnya Malang itu merasakan atmosfer yang sangat berbeda dengan kota-kota lain kalau di Malang. Makanya saya menggerakkan mengkampanyekan kaget kota karena ya budaya di Malang itu bagi mereka yang tidak pernah hidup di Malang, khususnya mereka yang tidak pernah hidup di kota. Meskipun pernah hidup di kota, tapi hidup di kota Malang pasti akan berbeda. Karena ya culture shock pasti ada kalau pertama-tama ke Malang. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya ke Mas Aan tentang menanggapi sebentar tentang Arema tadi. Ya, jadi emang kalau Arema sudah main itu memang sangat ramai begitu. Bahkan ada banyak spanduk itu yang di jalan-jalan itu yang tulisannya begini. Kerjoto aere, kapan Arema? Jadi kerja terus saja, kapan ngurusi Aremanya. Jadi seakan-akan malah kerja itu yang belakangan. Yang penting Arema dulu begitu. Nah, maka dari itu kadang banyak pelayanan publik itu ketika Arema sudah main, itu orangnya sepi di dalam itu. Cuma ada yang perempuan itu kadang-kadang. Bahkan ada teman gitu di Universitas Brawijaya gitu. Dosennya itu sangat maniak Arema begitu. Jadi kalau misalkan Arema sudah main, sudah pasti ya kuliahnya diliburkan ya demi Arema itu. Seperti itu. Kemudian juga menambahkan tadi yang dari Bu Ambar mungkin. Jadi ini Bu, di Malang itu sebenarnya beberapa tahun ke belakang itu mengenai yang karnaval yang terlalu sering, itu di Malang sempat mengadakan aturan. Jadi tiap kampung itu hanya boleh mengadakan karnaval itu 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali begitu, biar nggak terlalu ramai. Tapi tetap saja orang-orang yang di daerah di Noyo, Merdosari itu tiap tahun akan selalu mengadakan hal itu. Jadi walaupun dilarang, sepertinya karnaval masih tetap akan selalu ada. Iya, mereka suka berfestival gitu. Silakan lagi ke Mukti. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan atau mau menggali sesuatu kepada silakan teman-teman. Atau tanya tentang Malang sebagai 1000 tempat ngopi, mana yang tempat yang paling enak, bisa tanya Mas Aan. Rekomendasi tempat ngopi ya. Ya kalau di Kota Malang itu komplek kopi itu dibagi 3 ya Mas Aan. Ya. Sudimoro, Gajayana, dan Dermo Dau. Nah itu jadi dari 3 itu ada 3 komplek yang kalau kita masuk kayak 1 RT itu semua warung kopi. Iya, berarti apa wilayah Bu Ambar itu Jaya Grand ke atas tuh masuk Dermo ya kan, di situ ya tematik semua. Silakan teman-teman, ayo. Halo, ini pada ngantuk semua atau gimana? Ayo semangat, kita jaga api semangatnya ini. Meskipun Pak Indra tadi di grup sudah bilang sudah sampaikan, tapi belum ada jawaban dari panitia. Ayo kita tetap semangat.
Selain kopi, apalagi yang menarik ya di Malang sama misalnya kopi, Arema. Oh ya, mungkin samaan bisa cerita lebih intens tentang Kampung Gerabah. Oh Karena iya, kan sejatinya itu awal mula dari keramik itu ya gerabah itu. Ya, Gerabah. silakan cerita. Ya. Jadi kalau di Kampung Gerabah itu memang masa jayanya itu berhenti di tahun 1980. Itu berhenti karena plastik sudah mulai muncul. Jadi barang-barang yang dari Gerabah itu mulai ditinggalkan. Misalkan seperti celengan atau tabungan yang dari tanah liat, kemudian cowek, seperti itu, kendi itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi Bentar, sebelum cowek itu cobek teman-teman. cobek, Cobek ya. ya, tapi sebelum masa itu sempat selalu ramai itu ketika musimnya Maulid Nabi. Jadi ketika Maulid Nabi itu semua orang dari Kota Malang itu, yang bahkan dari luar Kota Malang juga itu bakal ngumpul di tempat di kampung saya, di Kampung Gerabah itu, bawa truk semua untuk mengangkut tadi cobek itu tadi, dibuat untuk ditaruh makanan kemudian diantar-antarkan ke kampung-kampung dan seperti itu. Jadi begitu ramainya itu sampai beberapa truk itu datang ke kampung saya untuk mengambil itu. Penanggungan ya Mas Ri? Ya, penanggungan. Oke. Itu pun nama penanggungan cukup unik juga gitu. Kalau ya, menurutnya orang-orang dulu. Jadi sebenarnya dulu itu ada orang sakti ya yang suka tadi buat jalangkungan tadi itu. Nah, semua urusan yang ada di kampung yang entah itu berbau tahayul atau apa begitu, entah ada santet atau apa, lah itu ke orang itu. Sehingga kenapa dinamakan penanggungan, itu karena hal apapun yang terjadi di kampung itu, ya ada orang itu yang nanggung itu, ada satu orang yang nanggung di situ. Oh gitu. Jadi, Saya pikir ya, nama-nama gunung bukan ya? ya, tapi kan kalau di Malang biasanya nama gunung kan dibuat untuk nama jalan, Jalan Lawu begitu. Nah, tapi kalau di tempat saya ini nama gunung tapi digunakannya untuk kelurahan. Ini kan berbeda dan memang secara sejarahnya ada seperti itunya. Dulu itu namanya kan ada dua kampung, namanya Jenggrik dan Betek. Kemudian digabung menjadi Betek, Oh ya. Kelurahan Betek, kemudian diganti menjadi Penanggungan. Nah, Jenggrik sendiri itu artinya halaman. Nah, banyak juga ini masih simpang siur, tapi beberapa orang bilang kalau dulu itu kalau mau ke daerah Kanjuruhan, daerah kerajaan itu lewatnya lewat Jenggrik itu sebagai halaman mukanya itu. Seperti itu. Iya, karena di Noyo, Merjosari sampai Trogomas itu memang wilayah ibu kota kerajaan ya. Ya. Dan juga banyak situs-situs yang ditemukan di belakangnya Unisma itu, belakang kampus. Baik, silakan teman-teman. Bisa raise hand atau nulis di chat atau silakan bisa bertanya langsung kepada Mas Aan. Saya sedikit, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit ingin bertanya kepada HSM Aan mengenai tempat wisata atau tempat-tempat kebudayaan yang ada di Kota Malang. Begini kan selama ini yang saya perhatikan ada beberapa tempat-tempat wisata atau tempat-tempat budaya yang di mana memiliki aturan seperti itu, misalnya entah itu aturan pakaian yang harus kita pakai masuk ke dalam situ atau aturan-aturan yang ada di dalamnya lah, yang di mana aturan itu yang menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Nah, di sini saya mau tanyakan kepada Aan, kira-kira ada tidak tempat seperti itu di Kota Malang yang memiliki aturan begitu, sehingga nanti siapa tahu kita punya kesempatan berkunjung ke sana, kita sudah ada sedikit bekal untuk datang ke tempat itu. Ya. Itu. Terima kasih. Jadi kalau di Malang sebenarnya bagaimana situs budaya itu juga termasuk sebagai tempat wisata.
sebagai tempat wisata ada beberapa candi juga yang dibuka untuk bisa dikunjungi secara bebas. Tetapi untuk secara pakaian sebenarnya orang-orang sendiri itu sudah paham bahwa kalau misalkan ke tempat itu ya harus pakaian yang sopan gitu. Misalkan nggak pakai celana pendek atau rok yang pendek begitu. Yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan kalau kita lihat di Bali misalkan harus pakai bawahannya harus pakai semacam kemben begitulah. Kalau di daerah Malang tidak ada yang seperti itu, tetapi asalkan kita pakaiannya baik, sopan begitu itu sudah pasti dipersilakan untuk masuk begitu. Gitu. Iya, menyambung Mbak Rizky Monosari yang bertanya. Cukup banyak sebetulnya situs-situs yang ada di wilayah kampung ya, yang kemarin teman-teman sudah diajak Samukti untuk ke Watugong. Nah, mungkin Samaan bisa cerita, karena situs-situs yang juga berdempetan atau berhimpitan dengan wilayah penduduk gitu. Ya, lebih banyak kan memang di daerah Dinoyo begitu, daerah Dinoyo. Tetapi ada pula kompleks yang namanya itu Candi Badut. Nah, Candi Badut itu juga ada di daerahnya lingkungan, di pemukiman. Nah, di kompleks Candi Badut ini, kalau misalkan teman-teman ke Malang dan mau berkunjung, dan itu diperbolehkan, dan masih sangat bagus di Candi Badut itu. Dan selain itu, sekarang itu para peneliti di Malang mulai memunculkan hipotesa lain. Kalau dulu kan katanya pusat kerajaannya ada di Dinoyo. Nah, belakangan ini ada orang-orang yang mulai berhipotesis juga bahwa sebenarnya di daerah Candi Badut itu juga merupakan kompleksnya kerajaan juga begitu. Bukan hanya sebatas candi yang ada di sana. Dan nama konteks Badut cukup menarik juga ya. Tadi ketika Bu Ambar menjelaskan kata Banyol ada di Malang untuk pertama kalinya, bercanda itu ada di kota Malang, dan ini ada candi namanya Candi Badut begitu. Ya, ini menarik juga. Dan memang terkenal orang Malang itu suka bercanda. Hal apapun itu bisa dipercandakan dan sangat jarang ya orang di Malang itu tersinggung gitu. Bahkan panggilan-panggilannya pun itu kalau misalkan orang itu asik, orang itu pasti bakal punya nama panggilan di Malang. Jadi misalkan ada teman saya itu karena dia kelakuannya aneh-aneh dipanggilnya Pelo begitu. Kemudian ada pula yang namanya Unyil. Jadi di Malang itu juga hal yang menarik ya, di kalangan anak muda kadang itu ada panggilan-panggilan tertentu yang disematkan ke seseorang. Dan bahkan belakang dulu itu untuk mengganti kata jancuk itu banyak sekali hal. Jadi misalkan ada pula kita untuk memanggil teman begitu. Itu ada panggilan Beh, halo Beh gitu. Kemudian halo Heb itu dibalik, Beh dibalik. Kemudian juga halo Es. Nah, kalau ini kan pada akhirnya panggilan-panggilan seperti ini itu bisa digunakan untuk berbagai macam kalangan gitu. Soalnya kalau kata jancuk itu kan kadang identik dengan ke laki-laki, temen cowok begitu. Nah, kalau ada pula panggilan-panggilan di Kota Malang itu Be, Heb, Es dan lain sebagainya itu yang bisa digunakan oleh banyak orang. Bahkan orang-orang tua, orang-orang di supir angkot itu pun kalau manggil temennya pakai kata Be. Jadi padahal ini kata-kata ini munculnya di kalangan anak muda, tapi oleh orang tua pun sering digunakan di Kota Malang. Dan kalau teman-teman lihat itu, Candi Badut itu memang masih peninggalannya Prabu Gajayana. Jadi saya bisa membayangkan Prabu Gajayana ini tentu orang yang sangat humoris gitu ya, orang yang sangat apa ya? Iya ya, dia bisa apa ya? Bisa menyampaikan hal-hal sulit kepada rakyatnya, itu menyampaikan maklumat segala macam informasi penting itu tanpa bikin pening rakyatnya. Itu saya pikir itu bisa jadi role model seorang pemimpin mungkin ya, bisa jadi apa namanya akan menarik kalau misalnya ada penelitian khusus tentang Prabu Gajayana ini, kerajaan Kanjuruhan ya, itu ada di Prasasti Dinoyo tahun 760-an, dan Candi Badut itu usianya sudah 1.400 tahun teman-teman. Jadi silakan nanti kalau ke Malang kita bisa agendakan ke Candi Badut bersama-sama.
sambil kalau sore atau malam bisa hangout, tanya ke Aan mana tempat ngopi yang recommended dan tidak membuat kantong kering gitu. Silakan dilanjut, Mas Mukti. Baik, bagaimana Mbak Rizky? Mudah-mudahan terjawab. Silakan yang lain kalau ada yang mau tanyakan gitu, apa misalnya makanan khas atau apa gitu ya. Kalau di Malang ini kulinernya memang sangat-sangat berbeda, meskipun istilahnya tempatnya tidak sejauh dari Surabaya, itu tempatnya tidak jauh gitu ya. Tapi karakter makanannya itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Kalau Surabaya, Sidoarjo itu mungkin karena pesisir ya, dia lebih suka makanan-makanan ini, makanan-makanan ikan dan petis-petis gitu ya, cenderung asin ya. Kalau di Malang ini apa ya? Mungkin karena hawanya dingin ya, jadi rasanya makan semua makanan itu enak-enak aja gitu loh. Jadi nggak, meskipun bumbunya ya biasa aja, tapi ya mungkin karena hawanya dingin ya, jadi rasanya enak-enak aja. Atau Mas Aan dan Mas Mukti punya pendapat yang berbeda dengan saya? Kalau kuliner yang unik adalah di Malang itu baksonya itu prasmanan, Bu, ambil sendiri. Itu mungkin yang jarang ditemui di daerah lain. Kalau kita beli bakso gerobak ya teman-teman, ya nanti disuruh ambil sendiri dan dikasih tahu yang ini 500, yang ini 1.000, yang ini 2.000. Nah itu jadi kita ngambil sendiri dan orangnya pun langsung di akhir sepanjang menjadi kasir berapa gitu, bahkan kadang nggak tanya berapa, lalu kita ngasih uang ditanya kembalian apa enggak, cuma gitu toh, nggak ditanya berapa habisnya, kembalian apa enggak. Dan itu dan rata-rata kebanyakan bakso gerobakan yang prasmanan, yang ambil sendiri dan ngeracik bumbunya, maksudnya ngasih sambal, bawang dan lain-lain itu sendiri. Itu yang ramai dibanding bakso yang diambilkan oleh orangnya. Jadi sepi peminat kalau bakso yang diambilkan, karena kadang ya, karena banyaknya anak kos itu memanfaatkan hal itu dengan cara kalau pentol yang daging itu satu, terus lainnya sandingannya itu yang lebih banyak, yang 500-an. Akhirnya bisa kenyang dan lebih hemat lah, dan harganya pun juga terjangkau ya untuk bakso. Itu yang unik di Malang itu, kalau kuliner itu bakso yang bisa ambil sendiri. Pun kita orangnya juga nggak tahu, kita misalnya habis 10.000 kita bayar 3.000, kan orangnya juga nggak tahu juga. Itu yang unik lah dari bakso Malang. Dan di Malang itu makanannya cenderung hangat begitu. Karena kondisinya dingin, sehingga banyak makanan-makanan itu disuguhkannya hangat. Misalkan aja seperti bubur kacang hijau gitu, bubur ketan hitam gitu. Nah, di Malang itu disuguhkannya hangat. Berbeda lagi kalau di Surabaya begitu. Di Surabaya itu serba dingin. Nah, bubur itu rasanya dingin di Surabaya. Sedangkan kalau di Malang itu ada misalkan nasi goreng gitu. Nasi goreng, orangnya biasanya kan kalau di Malang nasi goreng terus nggak dihangatkan lagi begitu. Jadi sudah masak berlebih satu, kemudian langsung dikasihkan ke orang gitu, nggak hangat gitu. Nah itu orang bisa protes, minta digoreng lagi itu nasi gorengnya. Jadi memang orang-orang di Malang itu inginnya kalau makan ya hangat, sekaligus untuk menghangatkan diri begitu. Dan
minuman-minuman seperti ronde, begitu angsle itu kalau malam banyak di Malang karena memang untuk mengatasi dingin itu tadi. Wedang-wedang ya kita sebutnya. Wedang-wedang. Iya. Nah, ya teman-teman silakan. Wah ini berarti 12 mahasiswa ya, yang dua orang tidak hadir. Baik, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan, teman-teman? Silakan, boleh tanya apa aja lah tentang Malang pokoknya. Saya Bu. Ya, silakan Mas Nobel, Sam Nobel, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk Samaan tentang kampung warna yang di Malang itu kira-kira itu ide pembuatan kampung warna itu dari siapa kira-kira? Terus pembuatannya itu oleh masyarakat sekitar kah atau ada kerjasama mungkin dengan pemerintah? Terima kasih. Ya. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman mulai untuk atau mungkin sudah diperbolehkan untuk datang ke Malang gitu. Mungkin salah satu objek yang menarik untuk dikunjungi adalah Kampung Warna-Warni begitu di Jodipan. Dan kalau di sana itu nanti ada sejarahnya secara lengkap begitu mengapa Kampung Jodipan, Kampung Warna-Warni itu hadir. Nah, kalau dibaca di situ awalnya itu tergerak dari teman-teman di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, melakukan sebuah pengabdian atau semacam KKN begitu di daerah tersebut dan mengusulkan agar kampung warna-warni ini yang awalnya kumuh itu menjadi lebih baik lagi, lebih tertata lagi dan lebih indah. Iya. Sayang masa unfreezing ya. Memang itu idenya dari mahasiswa UMM ya, dan kemudian akhirnya disupport oleh pabrik cat kalau nggak salah. Nah, di pabrik cat. Nah, dan teman-teman lihat itu kan ada aliran sungai ya. Dan itu memang yang kemarin sempat banjir di Kampung Jodipan itu, tapi sekarang sudah tertangani ya. Jadi itu cukup ikonik sih kalau di Kota Malang. Jadi kalau kita naik kereta dari Jakarta atau mau menuju Jakarta, kita akan pasti lewat itu kampung itu. Jadi relnya kan di atas, kita ke bawah itu ngelihat kampung Jodipan itu atau kampung warna-warni. Itu dari idenya dari mahasiswa sebetulnya memang, mahasiswa UMM. Ya. Ini oke, Mas Tri, ya silakan. Tadi saya sambung, silakan dilanjut. Ya, itu tadi tentang kampung warna-warni ya, yang awalnya dari teman-teman di UMM mengadakan sebuah pengabdian ataupun KKN yang mana bekerja sama dengan warga kampung untuk membuat kampung warna-warni itu. Dan di situ setelah ada kampung warna-warni, mulai ada lagi di sebelahnya itu kampung biru Arema. Nah, di situ itu muncul mulai kapan itu, Mas? Saya belum banyak ngikuti sih, cuma pada waktu berkunjung ke sana nganterin teman-teman itu melihat sebelahnya loh ada kampung biru, itu sejarahnya gimana? Itu kan melihat dari bagaimana ternyata kampung warna-warni itu bisa, kan ketika datang ke situ itu ternyata secara tidak langsung memberikan dampak ekonomi yang baik untuk masyarakat sekitar. Jadi ketika datang ke situ bisa menikmati keindahannya, sedangkan yang datang, para pengunjung itu cuma dikenakan tarif sebenarnya murah, hanya 3.000 atau 2.500 begitu. Tetapi bisa menikmati segala keindahannya itu, bisa foto-foto, dan secara nggak langsung kadang ada yang lapar kemudian makan di sana, kemudian ada yang haus minum di sana, sehingga di kampung warna-warni ini secara ekonomi menjadi lebih baik. Nah, atas dasar itu pula di sebelahnya itu mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu mulai ada yang namanya kampung biru Arema itu. Harapannya biar sama seperti di kampung warna-warni bisa dijadikan sebuah objek wisata.
Tapi memang kalau dilihat di Kampung Biru Arema itu masih objek-objeknya itu masih mungkin kurang menarik ya kalau dibandingkan dengan Kampung Warna-Warni, karena namanya Warna-Warni sudah pasti ini banyak sekali warnanya, orang jadi lebih suka, sedangkan kalau di Kampung Biru kan hanya satu itu aja, hanya biru. Dan tapi belakangan ini kalau saya lihat orang-orang sudah mulai masuk ke Kampung Biru itu karena sudah mulai ada gambar-gambar yang menarik juga di situ. Jadi sekalian dari Kampung Warna-Warni itu bisa main ke Kampung Biru, karena di Kampung Biru sudah mulai untuk digalakkan lagi untuk pengunjung, lebih dihias lagi. Mengakhiri, kalau Mas Aan, Mas Mufti ditanya apa sih makanan yang layak dicoba, kalau misalnya teman-teman punya waktu yang cukup untuk berada di Malang dalam waktu yang agak lama gitu. Kalau saya mungkin ini ada bakso namanya bakso Pak Lan, itu di dekat Unisma. Itu anak-anak Unisma hampir semuanya itu ke situ. Kalau malam teman sayangnya jualnya malam hari. Jadi jualnya itu hanya pukul 10:30 malam sampai 10:30. Itu bawa satu gerobak dan di banyak kresek itu hanya dalam waktu 2 jam sudah langsung habis. Itu letaknya di sekitaran Unisma, dan itu kalau malam anak muda itu banyak sekali yang di situ. Ada satu gang dan di situ anak-anak muda nongkrong di situ, makan di situ karena saking enaknya. Jadi yang unik adalah digorengnya, siomainya, itu di dalamnya ada isian telurnya. Harganya murah sehingga anak-anak muda juga banyak yang ke situ. Nah, kalau dari saya itu yang mungkin bisa dicoba. Saya malah pernah dengar saja, tapi sama sekali belum pernah nyoba ya, mungkin karena malam itu ya. Iya. Kalau saya mungkin kalau teman-teman ke Malang yang mungkin layak dicoba itu mungkin orem-orem ya. Orem-orem kalau teman-teman ke Jakarta itu mungkin seperti lontong gitu ya, tapi orem-orem di sini itu adalah sayur, bahkan ada yang menyebutnya itu soto tempe ya. Soto tempe karena isinya itu adalah tempe yang dipotong-potong kecil kotak-kotak gitu, terus kemudian ada cambah segala macam. Jadi sepintas memang seperti soto ya, makanya pakai lontong. Jadi, yang apa namanya? Kalau Mas Mufti apa kira-kira makanan yang direkomendasikan? Kalau Mas Aan tadi baksonya Pak Lan gitu katanya. Sama Bu, saya dengan Mas Aan satu barisan. Oh, garisnya Pak Lan ya. Ya, jam 11 malam itu, hanya 11 malam dan tutup jam 12 malam. 11 malam dan jam 12 di sebelah mana tuh ya? Di depannya Uniga itu. Di depannya Uniga. Oh, berarti dekat dari rumah Bu Hamba, tapi saya nggak pernah lewat itu sekitar malam gitu ya. Jadi jam 11 itu buka, jam 12 sudah habis. Jadi selama gitu. 1 jam itu jalan itu sudah ditutup orang yang antri. Oh gitu. Yeah. Oke, menarik nih teman-teman, apa namanya, jadi ini ya, jadi apa namanya, kepingin, termasuk mungkin juga apa tempe ya, yang di Malang itu yang khas itu tempe. Tempenya beda memang. Kalau kita ke Surabaya atau kemana, tempenya memang beda kalau di Malang. Baik, silakan, masih ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, baik, silakan Mas Mufti akhiri, mungkin Mas Aan mau menyampaikan pernyataan yang membuat teman-teman semakin termotivasi untuk datang ke Malang. Silakan. Ya, kalau dari saya
kata-kata yang terakhir tadi ya, mungkin. Kemanapun kamu pergi, Malang adalah satu-satunya tempat pulang. Gitu. Jadi sebegitu indahnya Malang, suasananya begitu indah, suasananya menyenangkan, selalu menyenangkan, dan hawanya itu hawa-hawa yang enak untuk melakukan hal apapun gitu. Dingin, dan juga di sana itu orang-orangnya ramah, baik, dan karena orangnya suka bercanda tadi, akhirnya juga dengan siapapun itu bisa menyenangkan. Berkenalan dengan siapapun dan lain sebagainya itu sangat menyenangkan, sehingga ya ditunggu teman-teman untuk datang ke Malang. Semoga saja bisa terlaksana. Itu saja mungkin. Oh iya, kalau ke Malang jangan lupa makan rawon. Di sini tuh banyak ya rawon modelnya ya. Di rawon. Kalau di sekitar di Noyo itu yang saya rekomendasikan warungnya Bu Kusman, tapi yang sekarang yang di Ruko ya, bukan yang di dekatnya Kampung Keramik, karena itu sudah pecah kongsi ternyata dengan Pak Ali ya. Tapi yang masih otentik itu yang di Ruko sekarang itu. Kemudian juga ada rawon nguling ya di mana dekatnya Es Tawon. Oh ya, ada Es Tawon. Teman-teman udah nyoba Es Tawon ya? Es Tawon itu lucu. Tempat yang kalau ke Malang itu wajib dikunjungi Es Tawon. Ada juga rawon ini rampal. Rawon rampal. Jadi kalau ke Jawa Timur, rawon itu jadi semacam makanan kebangsaan gitu ya, dari mana? Apalagi wilayah Surabaya, Malang sampai ke mana? Sampai ke timur itu rawonnya enak-enak, tidak seperti yang mana rawon ke ini Blitar ke barat gitu ya. Karena mereka sudah beda selera, karena Blitar ke barat itu wilayah Mataraman ya, yang makanannya cenderung lebih manis gitu. Oke, teman-teman, saya pikir itu mudah-mudahan ini menjadi doa sekaligus penyemangat teman-teman untuk segera ada kabar baik dari agen, tiket segera dikirim dan teman-teman bisa berkunjung ke Malang. Sekali lagi terima kasih Mas Aan, nanti kontakkan lagi dengan Bu Ambar untuk urusan yang ini, untuk urusan yang belakangan gitu ya. Silakan Mas Mukti ditutup. Saya sedang menikmati ini, sedang menikmati Kiki. Mungkin itu refleksi untuk hari ini, kita membaca Malang dan bercerita tentang sudut-sudut Malang yang tidak akan kita temui di website apapun lah, tentang bakso Paklan, tentang konflik horizontal dan lain-lainnya. Dan memang benar kata Mas Aan bahwa kemanapun kalian pergi, Malang adalah tempat pulang. Dan kalau ada lagi yang bilang bahwa Malang, karena namanya Malang, akhirnya terpalang untuk pergi. Terpalang itu tidak bisa keluar lagi gitu. Nah, itu mungkin refleksi hari ini, dan tetap semangat. Semoga kita lekas bertemu di Malang, dan semoga mohon doanya agar Malang dan Malang sekitarnya, Malang Raya tetap baik-baik saja dan semua dijauhkan dari semua mara bahaya, agar teman-teman aman dan tentram di sini nantinya. Terima kasih. Mungkin itu saja penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan dan jaga asa, jaga semangat. Mudah-mudahan Allah segera mengabulkan doa kita bersama untuk bisa bertatap muka di Malang. Ya, saya akhiri.